Bab 2096. Mungkin ada pria dari klan Kus di gedung grup Linton. Oleh karena itu, mungkin ada pertempuran di sana. Tidak ada gunanya Emma jika dia ada di sana. Mendengar perintah Zeke, Ares mengangguk. Pada saat yang sama, Emma merasakan bahaya. Dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Williams, apakah kita akan berada dalam bahaya? Kalian mungkin menjadi sasaran mereka. Tapi jangan khawatir, dengan Ares di sini, dia pasti akan menjaga kalian semua tetap aman. Amelia, apakah Amelia akan berada dalam bahaya? Tanya Emma. Zeke segera menginstruksikan Alfred, bisakah saya menyusahkan Anda untuk menjemput Amelia? Alfred menjawab, mengerti, Tuan Williams. Adapun yang lain, ikuti aku, perintah Zeke, melompat keluar jendela. Killer Wolf, Nameles, dan Tyler mengikutinya. Emma dan Madeline terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Ya Tuhan! Ini adalah lantai 5, dan mereka benar-benar melompat turun dari sini. Siapapun yang melakukannya akan mati atau patah tulang. Pada pemikiran itu, keduanya berlari ke jendela dan mengintip keluar. Yang mengejutkan mereka, Zeke dan yang lainnya baik-baik saja. Nyatanya, mereka berlari ke arah perusahaan dan menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap. Baik Emma maupun Madeline ternganga tak percaya. Zeke, sekali lagi, mengubah pandangan dunia mereka. Setelah menganga untuk waktu yang lama di jalan yang kosong, Emma akhirnya angkat bicara. Bu, aku selalu merasa bahwa Tuan Williams bukanlah orang biasa seperti kita. Madeline mengangguk dengan pandangan merenung. Saya juga. Tuan Williams sangat kuat. Dia pasti bisa menjaga kita tetap aman selama sisa hidup kita, kan? Tanya Emma. Tuan Williams mungkin kuat, tapi itu berarti lawannya sama kuatnya. Demikian juga. Kita akan selalu berada dalam bahaya, keluh Madeline. Kenapa aku merasa bahwa kita terperangkap dalam pusaran air berbahaya yang bukan milik orang biasa? Meskipun Emma tidak mengatakan apa-apa, pada kenyataannya, dia juga memiliki perasaan yang sama. Sementara itu, Zeke berlari kencang dan tiba di grup Linton hanya dalam beberapa menit. Api yang mengamuk telah menelan seluruh bangunan. Nyatanya, bangunan itu tak bisa dilihat selain kobaran api yang membubung ke langit. Zeke mengerutkan kening melihat pemandangan itu. Berbicara secara logis, api seharusnya tidak menyebar secepat itu. Ini jelas bukan api biasa. Kus Klan pasti melakukan sesuatu tentang ini. Saat itu, seorang pria berpakaian jas muncul. Sebelum Zeke, memimpin sekelompok orang di belakangnya. Mereka tampak seperti berantakan. Mereka tertutup jelaga dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan ada bekas luka bakar di rambut mereka. Tak diragukan lagi, mereka adalah karyawan Linton Group yang kabur dari gedung tersebut. Pria yang memimpin pergi ke Zeke dan menyapa, "Halo, Tuan Williams. Saya wakil manajer umum perusahaan cabang Linton Group, Elliot Char." Zeke pernah berkunjung ke perusahaan cabang sebagai pendiri di masa lalu. Karenanya, Elliot mengingatnya dengan baik, sehingga dia bisa langsung mengenalinya. Zeke mengangguk kecil. Bagaimana situasinya? Kelihatannya tidak bagus. Api telah menyebar. Terlalu cepat. Kami harus melarikan diri dari gedung bahkan sebelum kami sempat menyimpan data. Dan gedung ini. Zeke menyela, aku bertanya tentang kondisi karyawan. Kerugiannya tidak terlalu penting. Sebagai Marsekal Agung, hampir setengah dari rahasia menjadi miliknya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak peduli dengan cabang perusahaan yang tidak penting. Kehilangan itu seperti seorang miliarder kehilangan sekeping koin. Karyawan tersentuh mengetahui bahwa hal pertama yang terlintas di benak bos adalah kesejahteraan karyawan, bukan kerugian perusahaan. Lagi pula, bos yang peduli sulit didapat. Saya telah melakukan penghitungan singkat. Hampir semua karyawan telah melarikan diri, jawab Elliot. Hah, Zeke mengerutkan alisnya. Apa maksudmu? Ada orang yang belum kabur. Elliot menghela napas. Yah. Aku tidak yakin. Apa maksudmu, kamu tidak yakin? Jelaskan sendiri. Kami memiliki 2 karyawan baru di perusahaan Stella dan Talia yang bersaudara. Saya belum pernah melihat mereka di keramaian. Sebenarnya, mereka baru saja mulai bekerja di sini, dan mereka mungkin tidak familiar dengan pintu keluar kebakaran perusahaan. Mungkin. Itu semua hanya tebakan. Mungkin mereka melarikan diri, tetapi mereka tidak ada di sini, jelas Elliot. Bab 2097. Zeke bertanya, di lantai berapa mereka bekerja? Lantai 6, jawab Elliot.
Zeke segera menoleh ke Tyler, Nameles, dan Killer Wolf. Ikuti aku. Kita akan menyelamatkan beberapa orang. Oke. Tanpa penundaan, 4 dari mereka bersiap untuk berlari ke dalam gedung. Sementara itu, Elliot dan yang lainnya merasa merinding. Bos pasti marah. Apinya sangat besar sehingga petugas pemadam kebakaran pun tidak berani masuk. Dan sekarang mereka masuk tanpa mengenakan alat pelindung apapun. Apakah mereka mencoba membuat diri mereka terbunuh? Meskipun demikian, para karyawan bahkan lebih tersentuh. Mereka tidak percaya bos mereka rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan karyawannya. Dia pada dasarnya memperlakukan mereka sebagai keluarga mereka. Melihat itu, Elliot langsung menghentikan Zeke. Kamu tidak boleh masuk. Jika kamu melakukannya, tidak akan ada jalan keluar. Bahkan jika petugas pemadam kebakaran ada di sini, tidak ada jaminan mereka bisa mengeluarkanmu. Selain itu, tidak ada dari kamu yang memakai perlengkapan pelindung. Yang mengejutkan, Zeke menjawab, itu bukan masalah. Ayo pergi. Zeke membebaskan dirinya dari cengkeraman Elliot dan masuk ke dalam gedung. Orang-orang yang berada di level yang sama dengan Zeke dan Tyler pada dasarnya tidak terkalahkan untuk ditembakkan. Mereka bisa menggunakan energi mereka untuk menangkal api, membuat mereka tidak terluka. Terlebih lagi, Zeke bahkan bisa memantapkan energinya untuk melindungi dirinya dari panas yang tinggi. Sementara itu, Elliot dan kerumunan berdiri membeku di tempat yang sama, tidak dapat kembali sadar selama beberapa waktu. Bahkan, air mata mulai menggenang di sudut mata mereka. Pada saat yang sama, ada 2 gadis di pantry di lantai 6, saling berpelukan sambil menangis. Mereka adalah karyawan baru Linton Group, Stella dan Talia Diaz. Saat kebakaran terjadi, keduanya melarikan diri dalam keadaan panik. Namun, mereka secara tidak sengaja berakhir di jalan buntu karena tidak terbiasa dengan pintu keluar api gedung. Sebelum mereka menyadarinya, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri karena api telah memblokir pintu keluar. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mundur ke pantry. Mereka mencoba yang terbaik untuk menutup semua celah menggunakan handuk basah. Meskipun demikian, api terlalu besar dan asap masih bisa menembus. Selain itu, suhu yang tinggi membuat kedua gadis itu sulit bernapas. Merasa putus asa, mereka saling berpelukan dan menangis terus-menerus. Talia, sang adik, meratap, Stella, menurutmu kita akan? Aku kangen rumah. Aku kangen mom dan dad. Stella tampil berani dan berkata, jangan takut, Talia. Petugas pemadam kebakaran pasti akan menyelamatkan kita. Apinya berkobar. Aku bertaruh bahkan petugas pemadam kebakaran pun tidak bisa masuk. Stella, apa yang harus kita lakukan? Talia bertanya. Mengapa tidak? Kita lompat dari jendela. Tidak. Talia buru-buru menolak. Kau tahu aku takut ketinggian. Selain itu, bahkan jika kita melompat dari sini, kita mungkin akan mati. Stella menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan gagasan itu. Sebenarnya dia tidak berani melompat dari lantai 6 juga. Dia hanya mengatakan itu untuk menghibur adiknya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak asap yang masuk ke dalam pantry, menyebabkan para suster terbatuk-batuk hebat. Bahkan penglihatan mereka mulai kabur. Setelah beberapa lama, Stella tidak bisa lagi mendengar suara batuk Talia. Talia, ada apa? Tolong bicara padaku, Talia, katanya panik. Talia bergumam dengan susah payah, Stella, aku melihat ayah dan ibu. Mereka sudah menyiapkan permen favoritku. Ini. Ayo makan. Stella tidak bisa menahan emosinya lagi, dan dia mulai meratap, Talia, bangun. Tolong bangun. Jangan tertidur. Talia hampir pingsan dan mulai berhalusinasi. Dia tampak seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Sayangnya, Talia tidak menjawab. Sebaliknya, suaranya menjadi lebih lembut seiring berjalannya waktu. Stella juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia merasa seolah-olah kepalanya akan pecah karena rasa sakit. Tiba-tiba, semua yang ada di depannya menjadi sangat terang, dan dia mulai berhalusinasi. Pada akhirnya, dia merosot ke tanah. Tak bernyawa, dan napasnya melemah. Bab 2098. Sementara itu, Zeke, Killer Wolf, Nameles, dan Tyler akhirnya tiba di lantai 6. Itu adalah area yang luas. Oleh karena itu, Zeke memerintahkan, berpisah dan mulai mencari. Oke, mereka berempat menyebar ke berbagai arah dan mulai mencari. Namun,
mencari hanya dengan mata mereka terlalu lambat. Pada saat mereka menemukannya, mereka pasti sudah terbakar sampai mati. Dengan demikian, Zeke melepaskan energinya yang langsung memenuhi area tersebut. Hanya dalam hitungan beberapa detik, energi Zeke mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Meski begitu, nyawanya sangat lemah dan bisa lenyap kapan saja. Menyadari itu, Zeke berlari ke arah mereka, yang membawanya ke pantry. Dia menendang pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Stella dan Thalia terbaring di kamar, yang hampir pingsan. Begitu mereka mendengar suara keras, mereka langsung sadar. Mereka samar-samar melihat sosok perkasa mendekati mereka. Segera, hati mereka yang putus asa dipenuhi dengan keinginan untuk bertahan hidup. Pada saat itu, Zeke adalah harapan terakhir mereka. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka mengangkat tangan dan berkata, "Bantu kami. Bantu kami." Zeke menurunkan dirinya dan menatap para suster. Stella, Thalia. Gadis-gadis itu mengangguk dengan penuh semangat. "Ya, itu kami." Zeke menggendong mereka dan meyakinkan mereka, "Aku di sini untuk menyelamatkan kalian berdua." Saat mereka dipeluk pria yang kuat itu, mereka merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, perasaan itu seketika sirna dan tergantikan dengan perasaan yang membuat mereka merasa dekat dengan kematian. Itu karena pria itu melompat dari jendela dengan mereka di pelukannya. "Ah, apa yang terjadi? Kita akan mati jika dia melompat dari sini. Apakah orang ini gila?" Meskipun begitu, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka sangat terkejut. Alih-alih jatuh, tubuh mereka melayang di udara dan perlahan bergerak maju. Untuk lebih spesifik, mereka terbang. Pria ini tahu cara terbang. Apakah dia malaikat? Sebenarnya, penerbangan jarak pendek itu mudah bagi Zeke. Yang dibutuhkan hanyalah energi yang cukup untuk menopang tubuhnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di gedung seberang. Zeke menendang pintu hingga terbuka dan melangkah ke salah satu kamar. Setelah menempatkan mereka di tanah, dia meyakinkan mereka, "Kalian aman sekarang. Tolong telepon ambulans sendiri nanti. Saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani." Stella buru-buru bertanya, "Tuan, bolehkah saya tahu siapa nama Anda?" Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, Zeke sudah meninggalkan gedung tanpa memberikan jawaban. Sementara itu, Thalia batuk beberapa kali. Dia lebih sadar sekarang. "Stella, apakah kamu? Apakah menurutmu malaikat ada di dunia ini?" Stella bergumam pelan, "Dulu, aku tidak melakukannya. Tapi sekarang." "Thalia, apa menurutmu pria itu adalah malaikat yang disebutkan dalam legenda itu?" Thalia tidak menjawab. Merasakan kesunyian, Stella melirik kakaknya dengan rasa ingin tahu. "Thalia, aku bertanya padamu." Thalia menatap bagian atas kepala Stella dengan rasa takut tertulis di seluruh wajahnya. "Stella, kamu." Stella mengerutkan kening. "Apa itu?" Sambil terengah-engah, Thalia bertanya, "Apa yang ada di kepalamu itu? Apa yang sedang dia bicarakan?" Stella langsung mendongak. "Itu langit-langit. Tidak ada apa-apa." Namun, suara Thalia semakin bergetar. "Kakakmu harus melihat ke dalam cermin. Lihat ke atas kepalamu." Kebetulan, ada cermin di sampingnya. Oleh karena itu, Stella bergegas ke sana. Begitu dia melihat bayangannya, wajahnya memudar, dan dia terhuyung ke tanah, jantungnya berdebar kencang. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan melihat seseorang muncul di atas kepalanya. Namun, itu bukan orang sungguhan. Nyatanya, itu adalah penampakan yang memiliki tubuh yang benar-benar transparan. Saat secara bertahap muncul dari kepala Stella, itu bahkan menari dan terlihat cukup hidup. Pemandangan itu membuat pikiran Stella meledak. Dia secara naluriah melambaikan tangannya di atas kepalanya untuk menyingkirkan penampakan itu, tetapi itu hanya menembus tubuh yang terakhir. Bab 2099. Syukurlah, pihak lain keluar sepenuhnya dari tubuh Stella. Kedua saudara perempuan itu sangat terkejut, dan mereka saling berpelukan tanpa sadar. Kamu? Apa yang kamu? Bagaimana kamu keluar dari tubuhku?" Stella bertanya. Penampakan itu akhirnya berbicara, suaranya dingin dan menakutkan. "Saya anggota Kus Klan. Aku sudah menempelkan diriku ke tubuhmu saat itu." Kenapa kamu melakukan itu?" Penampakan itu mencibir. "Mengapa? Tentu saja, itu untuk melarikan diri dari api." "Haha. Siapa yang akan tahu bahwa Zeke tidak memperhatikanku? Marsekal Agung, kakiku. Saya pikir dia lebih baik dari itu."
Marsekal Agung. Gadis-gadis itu bergidik ketika mendengar istilah itu, dan mereka saling bertukar pandang. Kamu mengatakan sesuatu tentang Marsekal Agung. Apa maksudmu? Yah, kurasa tidak ada salahnya memberitahumu yang sebenarnya. Orang yang baru saja menyelamatkanmu adalah Marsekal Agung yang perkasa, kata penampakan itu. Apa? Para suster sangat terkejut. Pertemuan mereka hari ini adalah insiden paling mengejutkan yang pernah mereka alami. Merupakan kehormatan besar bagi mereka untuk berhubungan dekat dengan Marsekal Agung. Penampakan itu kemudian berlanjut, saya mendengar orang-orang rahasia memujanya seperti berhala. Nah, saya akan membunuh kalian berdua hari ini. Saya ingin melihat apakah berhala yang Anda percayai akan datang untuk menyelamatkan Anda. Haha. Dengan itu, lengannya berubah menjadi parang dalam sekejap mata. Itu mengangkatnya dan menjatuhkannya ke Stella dan Thalia. Tidak. Gadis-gadis itu berteriak sekuat tenaga. Pada saat genting itu, sebuah pedang panjang tiba-tiba mengenai penampakan di dada, menyebabkannya terbang mundur dan menempel kuat di dinding. Puff! Penampakan itu memuntahkan seteguk darah. Meski penampakan itu hanya ilusi, darah yang dimuntahkannya itu nyata. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pedang di dadanya dengan tak percaya. Pedang Raja Naga. Itu pedang Raja Naga. Ayo keluar, Zeke Williams. Ketika dia selesai berbicara, Zeke terbang ke dalam gedung dengan mantap dan memelototi penampakan itu. Kamu adalah bagian dari Kus Klan. Apakah kamu yang menyalakan api? Meskipun penampakan itu dalam keadaan yang mengerikan, ia masih mengucapkan dengan bangga, benar. Akulah yang melakukannya. Apa yang akan kamu lakukan? Zeke menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, penampakan itu tertawa gila. Tidak bisakah kamu melihat aku hanya bagian dari kesadaran? Bahkan jika kamu bisa mengalahkannya, jadi apa? Paling-paling, kemampuanku akan berkurang sangat kecil. Itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhku yang sebenarnya. Jadi, silakan dan lakukan apapun yang Anda inginkan. Dan jangan berharap saya mengungkapkan satu informasi pun tentang Kus Klan. Saya tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun. Zeke sedikit berkonflik. Dia tidak pernah berharap anggota Kus Klan dapat memisahkan kesadaran mereka dari tubuh mereka, apalagi berkeliaran dengan bebas. Orang macam apa mereka? Apakah mereka hidup? Atau apakah mereka zombie seperti orang-orang dari Netherworld? Atau apakah mereka hanya spesies lain? Zeke berkata dengan dingin, tidak peduli apa yang diperlukan, aku akan menemukan tubuhmu dan membakarmu hidup-hidup. Meskipun demikian, penampakan itu memutar matanya dan mencibir, hah? Yah, itu tergantung pada apakah kamu mampu melakukannya. Aku yakin kamu bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi kesadaranku. Jika aku melarikan diri sekarang, jangan kamu pikir kamu bisa menghentikanku. Dengan itu, ia melepaskan diri dari pedang Raja Naga dan melarikan diri melalui pintu. Namun, Zeke tetap tenang dan hanya melepaskan 4 gelombang energi. Gelombang energi memadat dan berubah menjadi 4 dinding, membentuk sangkar yang menjebak penampakan di dalamnya. Penampakan itu mengerutkan kening. Energi yang solid. Langkah yang bagus. Sepertinya aku meremehkanmu, Zeke. Lalu lagi, apa gunanya memenjarakanku? Apa lagi yang bisa kamu lakukan padaku? Ekspresi Zeke menjadi gelap. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain memenjarakannya. Bab 2100. Tidak ada teknik bertarung di dunia yang bisa melawan kemauan keras. Penampakan itu berkata, saya dapat mengetahui kemampuan Anda yang sebenarnya hanya dengan mengorbankan sebagian kecil dari kesadaran saya. Kemenangan yang luar biasa bagi saya. Zeke, ini adalah peringatan terakhir saya untuk Anda. Tuanmu, orang tua, tidak akan menahan lebih lama lagi di Gunung Kus. Dia akan mati kapan saja. Jika Anda seorang siswa yang berbakti, saya akan menyarankan Anda untuk mengunjungi makamnya selama ulang tahunnya. Haha. Dengan itu, ia bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri. *N kamu. Zeke meraung saat dia dengan cepat memperkecil ukuran sangkar, mencekik penampakan itu sampai mati. Bahkan jika penampakan itu ingin mati, Zeke ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkannya hancur sendiri. Saat penampakan itu menghilang, hati Zeke masih jauh dari tenang. Lagi pula, ini adalah pertemuan pertamanya dengan Kus Klan, dan dia tidak pernah menyangka akan dipermalukan seperti ini. Yang terpenting,
dia bahkan tidak bisa melakukan apapun pada kesadaran lawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah memenjarakannya. Itu membuatnya menyadari jurang pemisah yang lebar antara dia dan Kus Klan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan meningkatkan kemampuannya terlepas dari konsekuensinya. Kemudian, dia melirik kedua saudara perempuan itu dan berkata, "Maaf, kalian harus mengalami syok seperti itu karena aku. Jangan khawatir. Begitu aku kembali ke Linton Group, aku akan memastikan perusahaan memberimu kompensasi." Grup Linton. Stella bergumam pelan sambil menatap Zeke, tenggelam dalam pikirannya. "Betul. Sekarang saya ingat. Anda adalah pendiri Linton Group. Saya pernah melihat Anda saat terakhir kali Anda datang ke kantor." Zeka mengangguk. Tidak perlu menyangkal fakta seperti itu. Talia berseru, "Itu berarti bos kita adalah Marsekal Agung yang terkenal. Bisa dibilang, aku melayani Marsekal Agung." Pada saat itu, kedua gadis itu sangat bersemangat sehingga mereka tidak dapat membentuknya. Kalimat dengan benar. "Oke. Kalian berdua harus menelepon untuk mendapatkan bantuan. Ada hal lain yang harus aku tangani," kata Zeke. "Tunggu," teriak gadis-gadis itu serempak. Zeke berbalik. "Apakah ada yang lain?" Gadis-gadis itu memohon, "Tuan Williams. Marsekal Agung. Bisakah Anda berfoto bersama kami? Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Anda adalah idola kami. Ini akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan bagi kami jika kita bisa berfoto dengan idola kita." Zeke tidak menolak mereka. "Tentu. Tapi kau harus berjanji sesuatu padaku." Gadis-gadis itu mengangguk dengan tegas. "Tentu. Tolong beritahu kami. Kamu harus merahasiakan identitasku dan tidak ada yang boleh melihat foto kita," kata Zeke. "Mereka adalah gadis biasa. Jika musuh mengetahui bahwa mereka berhubungan dengannya, mereka akan berada dalam bahaya." Mendengar itu, gadis-gadis itu mengangguk. "Jangan khawatir, Marsekal Agung. Kami berjanji untuk merahasiakannya. Besar." Dengan itu, Stella dan Talia masing-masing berdiri di satu sisi dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Zeke, mengambil foto untuk mengenang momen itu. Setelah itu, Zeke berbalik dan kembali ke lautan api. Sementara itu, gadis-gadis itu menyentuh wajah Zeke di foto itu dan mulai jatuh pingsan di atasnya. Mereka bahkan lupa memanggil ambulans. Di dalam gedung, Zeke menggunakan energinya untuk memproyeksikan suaranya, mengumpulkan Killer Wolf, Tyler, dan yang lainnya. "Cukup. Kamu bisa berhenti mencari sekarang. Aku sudah menemukan mereka. Ayo pergi." Tyler bertanya, "Mereka baik-baik saja, kan?" Zeka mengangguk. "Ya, jangan khawatir. Mereka baik-baik saja." "Oke, bagus. Ngomong-ngomong, Marsekal Agung, apakah kamu menemukan jejak anggota klan Kus?" Tyler bertanya. Tindakan menyerbu ke dalam api dan menyelamatkan para suster hanyalah sebuah kedok. Pada kenyataannya, motif mereka adalah untuk mencari anggota Kus Klan. Karena klan Kus mengancam keamanan rahasia, mereka harus diadili. Zeke menjawab, "Ya, saya telah menemukan salah satunya. Sebenarnya, saya sudah memasang penjaga menggunakan energi saya di sekitar gedung. Jika makhluk asing menerobos, saya akan dapat merasakannya. Namun, saya belum bisa merasakan kehadiran mereka sampai sekarang. Karena itulah aku menduga lawan mungkin lolos dengan menempelkan dirinya pada seseorang. Selama waktu itu, Stella dan Talia adalah satu-satunya orang di gedung itu selain kami. Mustahil bagi anggota klan Kus untuk mengikatkan diri pada kami. Oleh karena itu, dua saudara perempuan adalah satu-satunya pilihannya."